Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga semua dalam keadaan baik dan juga semoga semua senantiasa diberikan perlindungan, diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang tarikh Islam. Masih ingat ya, tarikh Islam atau sejarah tentang Islam. Nah, salah satu sejarah yang akan kita pelajari adalah yakni kisah dari Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Nah, kalau kemarin terakhir kita belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah ke-1, hari ini Umar bin Khattab sebagai Khalifah kedua. Kita akan pelajari tentang nasab beliau dan akhlak beliau. Sebelum kita masuki materi, ya, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, Ustaz harapkan setelah kalian melihat materi ini, belajar materi ini, kalian bisa meniru bagaimana akhlak dari Umar bin Khattab, bagaimana kehidupan beliau. Jadi itu ya. Nah, pertama yang kita bahas tentang nasab dari Umar bin Khattab atau keturunan, ya, turun silsilahnya. Nama asli Umar, ya. Orang tuanya, ayahnya bernama Khattab, kemudian kakeknya bernama Nufail. Jadi nama aslinya Umar bin Khattab bin Nufail. Dan ibunya ini bernama Hantamah binti Hisham, ya. Namanya Hantamah binti Hisham. Keluarga Umar tergolong keluarga yang menengah, sehingga pada saat itu ia bisa membaca dan menulis, di mana pada waktu itu membaca dan menulis adalah sesuatu yang jarang. Kalau sekarang itu kan kalian usia kelas 1 SD aja sudah bisa, apalagi kalian yang sekarang usianya sudah kelas 6. Ya, sudah lancar membacanya, menulis juga sudah bagus. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, selain itu Umar juga mendapatkan gelar Al-Faruq, ya, artinya adalah pembeda, dan juga gelar Abu Hafsin yang artinya adalah bapak singa. Wih, keren ya gelarnya ya. Ya, Al-Faruq pembeda dan Abu Hafsin bapak singa. Kenapa kok ada bapak singa di sini? Ya, karena saking beraninya beliau. Ya, beliau itu perawakan dari Umar itu adalah memiliki perawakan yang tinggi, besar, tegap. Otot-ototnya itu menonjol dari kaki sampai tangannya. Ya, jadi otot-otot itu kekar. Ya, dahinya lebar, warna kulitnya putih kemerahan, dan tulang pipinya itu menonjol. Nah, sehingga Rasulullah melihat keberanian beliau, ya, kemudian orangnya jujur, maka beliau memberikan dua gelar itu, Al-Faruq yang artinya pembeda, orang yang bisa membedakan antara hak dan batil, kemudian Abu Hafsin bapak singa karena keberaniannya. Jadi itu. Nah, anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah, selanjutnya adalah akhlak dari Umar bin Khattab. Nah, akhlak Umar bin Khattab ini yang harus kalian tiru. Umar bin Khattab termasuk sosok sahabat yang pemberani, ya, sangat-sangat pemberani. Nah, kemudian jujur, jelas, karena memang keluarga dari Umar bin Khattab ini mendidik beliau sebagai orang yang jujur, disiplin. Nah, serta setelah ia masuk Islam termasuk orang yang selalu menjaga sholat berjamaah. Nah, ini adalah salah satu bagaimana akhlak beliau, ya. Ketika beliau setelah masuk Islam, ketika para sahabat pada masa jahiliyah itu dakwah, kemudian berhijrah secara sembunyi-sembunyi,
tapi tidak dengan Umar bin Khattab. Dia berhijrah, ya, dia masuk Islam, dia mendakwakan Islam dengan cara meletakkan busur di pundaknya serta tangannya terhunus anak panah. Beliau mendatangi Ka'bah di tengah-tengah orang, kemudian di depan para pembesar Quraisy, dan Umar ini berkhatab. Umar bin Khattab ini berkata, ya, aku saat ini telah masuk Islam. Ya, siapa yang akan menghalangiku, katanya. Itu. Jadi di depan pembesar-pembesar Quraisy, di depan seluruh masyarakat Quraisy, dia berbicara itu dengan membawa panah di pundaknya. Ya. Dan kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat serta melaksanakan tawaf. Jadi itu ya. Itu bagaimana keberanian beliau. Jadi saat yang lain itu masuk Islam sembunyi-sembunyi, dia terus terang, ya, di depan seluruh pembesar Quraisy, depan masyarakat Quraisy, ya, dia menyatakan keislamannya, bahkan beliau melaksanakan sholat 2 rakaat dan juga tawaf, dan menantang apabila ada yang tidak terima dengan masuknya ia ke Islam, maka dia menantang untuk ditunggu di belakang lembah. Dan ternyata nggak ada yang berani, ya, dan ternyata tidak ada yang berani. Itu salah satu keberanian beliau, berani dalam sesuatu yang baik. Nah, kemudian dalam satu riwayat Umar ini juga pernah diriwayatkan, ya, pernah diceritakan ketika ia mengunjungi kebunnya, kemudian begitu pulang dari kebun, ia melihat orang-orang itu sudah pada turun dari masjid selesai melaksanakan sholat jamaah. Sehingga apa? Kata Umar, aku mengunjungi kebun, ya, aku berangkat ke kebun, tapi aku tidak melaksanakan sholat berjamaah. Maka saat itulah beliau menyatakan beliau akan menyedekahkan seluruh kebunnya untuk orang-orang miskin. Nah, entah ini seluruh kebunnya atau hasil dari kebunnya yang disedekahkan, jadi langsung disedekahkan. Nah, kemudian yang ketiga, suatu hari Umar kedapatan menggunakan jubah dari bulu domba dipenuhi tambalan kulit, padahal beliau seorang khalifah. Ini salah satu kesederhanaan beliau. Jadi bajunya nggak mahal. Kalau misalkan sekarang kalau kita melihat, ya, orang-orang yang kaya, bajunya, harga baju saja harganya sampai berapa ratus juta, ya. Tapi Umar ini meskipun dia termasuk orang yang kaya sebenarnya, tapi inilah beliau dikenal sebagai orang yang zuhud, sederhana, ya, sederhana. Bahkan bajunya itu dari bulu domba dan ada tambalan-tambalannya. Padahal seorang pemimpin, seorang khalifah. Ini ya. Nah, ini adalah prestasi-prestasi di masa Umar bin Khattab. Nah, ini terakhir, ya, prestasi di masa Umar bin Khattab, yakni ketika beliau mampu merangi kerajaan Persia, ya, kemudian memenangkan peperangan Qadisiyah, pembebasan Madain, memenangkan perang Nahawan, kemudian memerangi kerajaan Romawi, beliau mampu membebaskan negeri Syam, membebaskan Baitul Maqdis, juga pembebasan wilayah Mesir. Ini adalah beberapa prestasi beliau. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi itu ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Oke, ini mungkin pertemuan ini cukup di sini. Apabila ada sesuatu yang memang kurang pas, ya, karena memang belajar dari rumah, ya, melalui video. Jadi kalau memang ada yang kurang pas, mungkin ada yang ditanyakan, boleh tanya, ya, boleh tanya. Nah, itu ya untuk pertemuan ini. Jazakumullah khairan katsir. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.